yang lebih sadis sebetulnya, karena ini akan menyentuh ke masalah kehidupan berbangsa. Jadi singkatnya ya, ini ada moral hajat di antara aparatur negara, pejabat-pejabat, oknum-oknum korporasi yang sesungguhnya yang mereka lakukan adalah korupsi besar-besaran, korupsi swasta, korupsinya juga aparat-aparat itu. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan untuk menegakkan hukum dan sebagainya, nggak dia lakukan. Yang harusnya dia juga bisa melakukan yang terbaik, istilahnya itu good governance gitu ya, pemilik perusahaan yang baik begitu. Tapi ternyata semua penuh kepalsuan sehingga korbannya kaum pekerja. Saya kira itu yang disampaikan. Terima kasih. Ya, ada 2 poin penting yang tadi disampaikan oleh Pak Joko. Pertama, dalam 6 bulan terakhir di sektor garmen ada sekitar 100.000 orang yang sudah ter-PHK. Dan saat ini yang sedang dalam proses penyelesaiannya ada 5-10.000 orang begitu. Jadi sangat masif ternyata. Omnibus Law-nya belum disahkan, ternyata apa yang kita khawatirkan sudah terjadi gitu dengan pemuda-pemuda melakukan PHK. Yang kedua, tim sinkronisasi yang dibentuk Kemenko tadi ternyata hanya sekedar formalitas begitu, tapi tidak menyampaikan ini. Sebelum Bung Iqbal, ada Pak Bambang sedikit saja mungkin akan menyampaikan tentang apa situasi yang akan terjadi di sektor kimia, energi, dan pertambangan ketika Omnibus Law ini disahkan. Silakan Pak Bambang. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, Pak Iqbal, teman-teman KSPI dan para media yang terhormat. Saya hanya mendasarkan bahwa Undang-Undang Dasar 45 kita sudah melindungi tiap warga negara, terutama pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Seperti teman-teman ketahui, cerita dari teman-teman Antara dan Indosat itu adalah sistem yang akan digunakan oleh Omnibus Law. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003 itu prosedur mem-PHK orang itu sudah dibuat oleh pemerintah, sudah mendapat perlindungan. Jadi harus melalui serikat pekerja kalau dia anggota, kemudian harus melalui BHI atau keputusan pengadilan. Tapi di dalam rencana atau rancangan undang-undang Omnibus Law itu PHK dulu. Setelah PHK kalau mau ke pengadilan ya pengadilan. Jadi seolah-olah menghilangkan peran serikat pekerja dan peran dari pengadilan hubungan industrial. Saya kira itu yang paling penting dan banyak hal lagi setelah kita pelajari yang kelihatannya hampir mirip-mirip dengan Undang-Undang 13, tapi ternyata maknanya lain. Jadi kekuasaan dari pengusaha untuk mem-PHK itu bisa dilakukan semena-mena. Saya kira itu tambahan saya. Kalau dari sektor saya itu keramik banyak yang PHK karena tidak bisa bersaing dengan produk dari Cina, sehingga dari bulan lalu di Bogor itu ada beberapa perusahaan keramik yang ter-PHK teman-teman kita, ada sekitar hampir 1000-an ya dari Bogor. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PHK juga terjadi, ternyata sangat masif gitu menjelang disahkan Omnibus Law ini. Terakhir kita akan mendengarkan dari Pak Said Iqbal, beliau adalah Presiden KSPI, akan menyampaikan tentang sikap KSPI terkait dengan beberapa isu yang tadi sudah dijabarkan oleh kawan-kawan yang lain. Pada Bung Iqbal, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran kantor media cetak, elektronik, dan online. Saya hanya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh teman-teman yang terdahulu dari Joko, SPN, Mira, SPN Indonesia, Bambang, Cap, Mbak Roro dari Indosat, Ketua Serikat Pekerja Indosat, dan juga Gofur, Ketua Serikat Pekerja LKBN Utara. Yang pertama tentang Indosat
dan Antara, karena adalah anggota Aspek Indonesia yang juga afiliasi anggota KSPI, tentu KSPI berkepentingan untuk mendukung perjuangan kawan-kawan di SP Indosat dan juga SP RKBN Antara. Wabil khusus SP Indosat kita meminta manajemen Indosat tidak melakukan cara-cara intimidasi dan menebar rasa ketakutan bagi para pekerja yang tetap ingin bekerja di PT Indosat. Karena mungkin tadi sudah dijelaskan berulang-ulang, di PT Indosat ini bukan yang pertama kali PHK melibatkan ratusan bahkan ribuan orang di PHK. Nah, selama ini PHK itu terjadi berdasarkan hasil perundingan dengan serikat pekerja. Nah, kali ini PHK tersebut tidak dilakukan perundingan dengan serikat pekerja. Karena itu sebagai ILO governing body, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ILO yang berkantor Jenewa, saya akan membawa kasus Indosat ini ke sidang ILO di ILC, International Labour Conference, di bulan Juni. Seharusnya ya 2020. Seharusnya saya ada sidang di tanggal 16 Maret ini, tapi semua rapat-rapat internasional memang di-cancel karena ada corona. Sehingga beberapa agenda internasional memang di-cancel. Tapi nanti mudah-mudahan bulan Juni tidak ada sesuatu yang berhalangan sehingga sidang ILC di Jenewa, Swiss tetap bisa berlangsung. Nah, kasus Indosat ini, karena Indosat ini kan multinational company, kan Qatar pemegang saham utamanya Qatar, tidak hanya pemerintah Indonesia, tapi pemerintah Indonesia ada. Kita akan membawa kasus ini di dalam sidang ILC. Namanya CFA, ya, Complaint Freedom Association. Kenapa dia termasuk di dalam komplain kebebasan berserikat? Karena pemutusan hubungan kerja Undang-Undang Nomor 13 masih berlaku, di mana setiap terjadi PHK harus dirundingkan dengan serikat pekerja. Nah, kasus Indosat tidak dirundingkan. Karena itu dia akan masuk di dalam Complaint Freedom Association, CFA, di mana itu akan disidangkan dalam sidang nanti di ILC. Apa outputnya? Outputnya akan ada tim, kita akan minta tim investigasi dari ILO pusat. Nah, jadi kita minta nanti ILO pusat menginvestigasi apa yang terjadi di PT Indosat. Apakah benar PHK itu sesuai prosedur dan apakah alasan efisiensi adalah sudah sebuah keniscayaan sehingga punya okupasi daripada pengunjung, khususnya wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Kan mereka menunda. Seperti saya pun mau sidang di Jenewa sekarang, perjalanan luar negeri juga ditunda. Yang kedua, di Batam, orang-orang Singapura dan beberapa warga negara asing yang Sabtu Minggu biasanya ramai ke Batam, sekarang boleh dihitung tidak lebih dari puluhan orang. Akibatnya apa? Pelabuhan Batam itu kita SPMI banyak sekali. Akibatnya apa? Mereka turun operasional dan pendapatan di Pelabuhan Batam, bisa turun di Batam. Dan hotel-hotel di Batam, seperti juga hotel-hotel di Bali dan hotel-hotel di Lombok pun yang menjadi anggota KSPI pengurangan jam kerja dan bisa terjadi PHK, khususnya yang PHK terhadap karyawan kontrak yang tidak diperpanjang atau karyawan tetap yang dirumahkan dengan mendapatkan gaji. Pun yang sedang terjadi, informasi yang kami dapat tapi perlu dicek ulang, misal di Indosat ada indikasi TKA yang menderita sakit dengan gejala sekali lagi mirip corona, dan ketika disuruh pulang menolak. Nah, hal-hal semacam ini akan membahayakan potensi ekonomi dan ancaman buat buruh yang akan terdampak pada penyakit corona yang diderita oleh orang asing itu, sekaligus ancaman terhadap pengurangan jam kerja, tidak ada lembur, dan terancam PHK atau diputus kontrak bagi karyawan kontrak. Itu sekarang mulai terasa, dan jauh-jauh hari sudah terasa di beberapa sektor pariwisata dan sektor lain. Oke?